Hai teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arta Deborah Manalu dari kelas 12 Kimia 1 SMA Negeri 1 Pancur Batu. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan dan menampilkan sebuah resensi film atau novel pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru mata pelajaran Ibu Maria Simanjuntak, MPD. Di sini saya akan mengambil atau meresensi sebuah film yang berjudul Mariposa. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu resensi. Resensi merupakan penilaian terhadap suatu karya, di mana di dalam resensi tersebut terdapat kelebihan, kekurangan, dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Mariposa. Film yang berdurasi 118 menit ini pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020. Film ini disutradarai oleh sutradara terkenal yaitu Fajar Rustom dan diproduseri oleh produser terkenal pula yaitu Chan Parwet dan diproduksi oleh perusahaan ternama di bidang perfilman yaitu Falcon Pictures. Dieditori oleh Rian Purwoko dan diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama yaitu Mariposa karya Luluk HF. Adapun film tersebut diperankan oleh Angga Yunanda yang berperan sebagai Iqbal dan Jarah Adisti yang berperan sebagai Acha. Berikut saya akan menampilkan sedikit cuplikan tentang film Mariposa. Dari awal Acha pindah ke sekolah ini, satu detik lihat Iqbal di Iqbal tuh kayak kupu-kupu tahu, terkejar tapi nggak tergapai. Iqbal sama Acha jalannya bareng tapi nggak gandengan. Serius? Minta digandeng? Tan Acha nganggur lah Iqbal. Nah, setelah menonton sedikit cuplikan dari film Mariposa, saya akan memberikan sedikit sinopsis dari film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang siswa remaja yang bernama Natasha Kailovi atau sering disebut Acha, menyukai seorang siswa lelaki yang bernama Iqbal Buana atau sering disebut Iqbal. Acha dan Iqbal bertemu di dalam suatu kompetisi olimpiade di mana Acha mengikuti olimpiade kimia dan Iqbal mengikuti olimpiade fisika. Acha sangat sulit untuk mendapatkan hati Iqbal, di mana Iqbal mempunyai sifat yang dingin dan acuh tak acuh terhadap Acha. Tetapi itu tidak membuat Acha patah semangat untuk terus mengejar cinta Iqbal. Hingga pada akhirnya Acha disukai oleh ketua OSIS sekolahnya yang bernama Juna. Namun tetap Acha tidak memprihatinkan perasaan Juna terhadap Acha karena dia memang sudah menyukai Iqbal dan tidak akan menyerah untuk mendapatkan Iqbal. Tetapi pada akhirnya Acha merasa putus asa dan memang harus mengakhiri perjuangannya mengejar Iqbal karena suatu alasan, yaitu Acha mengetahui bahwa orang tua Iqbal yaitu ayah Iqbal tidak mengizinkan Iqbal untuk pacaran dan memfokuskan Iqbal untuk terus belajar hingga bisa bersekolah di luar negeri jurusan sains. Hingga pada akhirnya Acha pun merayakan ulang tahun yang ke-17 di rumahnya. Dia mengundang seluruh teman-teman sekolah termasuk Iqbal. Pikirnya, ternyata sahabat Acha sengaja tidak mengundang Iqbal agar mencegah Acha sakit hati di hari ulang tahun Acha tersebut. Namun, takdir berkata lain. Iqbal datang ke acara pesta ulang tahun Acha, bahkan memberikan Acha sebuah boneka kesukaan Acha yaitu boneka sapi, dan itu pula yang membuat Iqbal menyatakan perasaannya kepada Acha, dan akhirnya mereka pun berakhir dengan menjadi sepasang kekasih. Nah, berikut sinopsis yang dapat saya sampaikan dan saya akan memberitahukan kelebihan yang ada dalam film tersebut. Warna ala drama Korea lebih tepat dalam mengekspresikan film ini agar lebih mudah dan segar. Ini berhasil disesuaikan dan berkesan tidak berlebihan sehingga film ini mampu meraih rating tinggi yaitu 9.8/10. Adapun kekurangan dari film tersebut adalah
di mana terdapat konflik yang cukup landai dengan tempo yang lambat, namun diselesaikan dengan cukup mudah dan waktu yang singkat, tidak sesuai dengan realita dan kehidupan nyata. Ada hal positif yang dapat kita kutip dalam film tersebut, yaitu yang pertama, kita harus percaya diri. Nah, yang kedua, hidup apa adanya sesuai dengan apa yang kita punya, bukan berdasarkan apa yang kita lihat dari orang lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyerah oleh perkataan orang lain atau statement orang lain terhadap kita. Kalau kita mampu, kita bisa, pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang akan kita raih nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bahasa. Terima kasih, sampai jumpa kembali.